Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Banjir yang mengguyur Nagan Raya menyebabkan Sungai Krung Tripa meluap hingga merendam badan jalan antar kecamatan. Warga diminta mewaspadai hujan lebat dan tanah longsor yang diperkirakan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan sapi di Aceh Tenggara yang merugikan negara hingga 1 miliar rupiah ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh. Hujan deras yang mengguyur wilayah Nagan Raya menyebabkan debit air Sungai Krung Tripa meningkat sehingga meluap. Akibatnya permukiman dan fasilitas umum di Kecamatan Tripa Makmur terendam. Banjir bukan saja merendam rumah, tapi juga menggenangi badan jalan. Ketinggian air di badan jalan mencapai setengah meter sehingga sulit dilintasi terutama pengendara sepeda motor. Kendati demikian, warga nekat menerobos banjir lantaran tidak ada jalan alternatif. Sejumlah sepeda motor mogok karena mesinnya terendam banjir. Banjir yang terjadi sejak Selasa pagi juga mengganggu aktivitas warga. Jalan penghubung kecamatan di Gampong Ujung Krung, Kecamatan Tripa Makmur masih sulit dilalui. Sampai 1 meter lah kita bilang. Ini udah sejak kapan? Dari pagi. Mungkin ini airnya makin bertambah, naiknya makin bertambah nih. Sebagai warga desa Ujung Krung ini sangat mengharap bantuan dari pemerintah untuk mengatasi banjir ke depannya supaya masyarakat aman tinggal di lokasi yang dampaknya akan banjir. Selain jalan di Gampong Ujung Krung, jalan desa sekitarnya juga terendam. Banjir juga merendam puskesmas pembantu, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Warga hanya bisa berharap banjir segera surut agar mereka bisa beraktivitas kembali. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Meski banjir yang menggenangi beberapa kecamatan di Aceh Singkil telah surut, permukiman di 12 desa di Kecamatan Singkil masih terendam setinggi setengah meter. Genangan banjir di Kecamatan Singkil lamban surut lantaran kawasan ini umumnya dataran rendah. Wilayah Kecamatan Singkil merupakan bagian dari muara Sungai Laye Soraya dan Laye Cinendang, sehingga permukiman 12 desa terimbas limpahan air dari dataran tinggi. Adapun 12 desa yang masih terendam adalah Desa Pea Bumbung, Ujung Bawang, Desa Rantau Gedang, dan Desa Teluk Ambun. Banjir masih menggenangi Desa Teluk Rumbia, Kuta Simboling, Sukamakmur, Desa Pemuka, Desa Takal Pasir, Desa Ujung, Desa Pasar, dan Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil. Aktivitas warga terganggu karena mereka tidak bisa bekerja. Namun hingga saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum mengeluarkan status darurat bencana banjir. Biasanya status darurat kita keluarkan sesudah ada masukan dari BPBD. Tapi kayaknya ya sepertinya ini bisa jadi ini sebentar lagi mungkin hari ini kita keluarkan karena kita lihat sudah rata-rata desa-desa di Kecamatan Singkil, Gunung Meriah, Simpang Kanan, Suro udah terendam. Jadi mungkin ini hari ini barangkali kita keluarkan status darurat itu kalau memang itu dibutuhkan. Banjir juga menyebabkan Desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia terisolir.
Lantaran satu-satunya akses jalan menuju dua desa itu terendam hingga tak dapat dilalui kendaraan. Sementara itu, banjir di Kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Gunung Meriah telah surut. Namun 2.391 keluarga terdampak banjir. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Banjir yang melanda Kecamatan Simpang Kanan dan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Rabu pagi berangsur surut. Sejumlah sekolah mulai dibersihkan dari material banjir dan lumpur agar proses belajar mengajar bisa diaktifkan kembali. Sejumlah murid dan guru mulai membersihkan sekolah dari sampah dan lumpur yang terbawa arus banjir. SD Negeri Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, salah satu sekolah yang mulai berbenah. Sejumlah ruang kelas terendam banjir termasuk ruang UKS dan fasilitas sekolah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 30 cm. Menurut Kepala SD Negeri Cibubukan, Nur Afnizar, banjir kerap merendam sekolah itu lantaran lokasinya cuma berjarak sekitar 100 meter dari sungai. Akibatnya aktivitas belajar mengajar sering terganggu. Dia kalau setiap tahun itu ada 3 kali atau 5 kali setahun kena banjir, dan proses belajar mengajarnya itu terganggu ada sekitar 2 atau 3 hari. Setiap banjirnya ya? Iya. Dampak lainnya, Bu? Dampak lainnya ya buku-buku pun kena banjir, mobilernya ya rusak. Semuanya lah Pak, apa alat mobiler apa seluruhnya berakibat tidak memadai. Banjir akibat luapan Sungai Cinendang yang terjadi selama 4 hari lalu sempat membuat siswa SD Negeri Cibubukan diliburkan. Pasalnya, hampir semua ruang kelas kantor sekolah terendam. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi guna menangani persoalan banjir tahunan yang terus berulang, sehingga para pelajar dapat maksimal menjalani proses belajar di sekolah. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Aceh hingga beberapa hari ke depan. Warga diminta mewaspadai banjir dan bencana tanah longsor serta gelombang tinggi laut. Hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan terjadi di pesisir barat dan selatan Aceh, mulai dari Aceh Jaya hingga Aceh Selatan. Warga yang mendiami wilayah tengah Aceh seperti Kabupaten Bener Meriah, Gayo Luas diminta mewaspadai bencana tanah longsor. Nah, patut diwaspadai pada kondisi ini adalah untuk wilayah barat selatan itu banjir, ya. Kemudian untuk wilayah tengah banjir juga tanah longsor dan disertai juga dengan angin kencang, bisa sewaktu-waktu sore menjelang malam itu terjadi puting beliung untuk di wilayah tengah. Sedangkan di wilayah timur kita harus patut kita waspadai adanya banjir kiriman. Warga wilayah tengah Aceh juga diminta mewaspadai angin puting beliung yang berpotensi terjadi menjelang sore hari. Sedangkan warga pantai timur dan utara Aceh harus siaga terhadap banjir kiriman juga hujan mengguyur wilayah pegunungan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.